Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Francisca Kristina Wibowo sebagai tim oposisi dalam mosi perdebatan. Dewan ini percaya bahwa pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial lebih baik dibandingkan hanya berfokus pada kemampuan kognitif akademik. Dengan ilmu menuju kemuliaan. Saya sebagai tim oposisi sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini. Dengan ketika kita melihat situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Semua orang membutuhkan fondasi dan keseimbangan yang kuat untuk menjadi ahli di bidangnya masing-masing. Dan hal inilah yang menjadi latar belakang dari alasan saya sangat tidak setuju atas mosi Dewan ini percaya bahwa pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial itu lebih baik dibandingkan hanya berfokus pada kemampuan kognitif akademik. Dan terdapat beberapa hal yang akan saya soroti dari mosi perdebatan kita kali ini, yaitu yang pertama adalah dasar teori yang menjadi pondasi dalam menuju kesuksesan. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan kapasitas berpikir secara teratur serta keunggulannya sebagai standar evaluasi akademik. Perlu kita ketahui bahwasannya pendidikan yang berfokus pada kemampuan kognitif akademik memiliki dasar teoritis yang kuat dan telah terbukti efektif dalam menghasilkan lulusan yang mampu berpikir kritis, menganalisis informasi, dan memecahkan masalah yang kompleks. Dan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat berkat penelitian dan pendidikan yang fokus pada aspek akademik ini. Banyak karir profesional yang memerlukan dasar akademik yang kuat, seperti halnya seperti dokter, insinyur, ilmuwan, dan juga pengacara. Tanpa kemampuan kognitif akademik yang mendalam, siswa tidak akan mampu untuk mengejar pendidikan tinggi di bidang ini atau menjalankan tugas-tugas pekerjaan yang spesifik dan juga kompleks seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Seperti halnya ketika kita membuat sebuah rakit kapal, kita mungkin bisa membuatnya dengan cepat dan hanya membutuhkan kemampuan keterampilan dibandingkan kemampuan kognitif. Namun, apabila kita diminta untuk membuat yang jauh lebih besar dengan kapasitas dan kualitas yang lebih jauh berkali-kali lipat dibandingkan hanya sebuah rakitan kapal, maka kita juga pastinya memerlukan kemampuan kognitif untuk bisa membuatnya secara maksimal dan efisien dibandingkan dengan hanya rakit kapal, dan tidak hanya dengan keterampilan, namun juga dengan ilmu kognitif. Dan hal ini pun juga berlanjut pada argumen yang kedua, yaitu meningkatkan kemampuan kapasitas berpikir secara teratur. Pendidikan akademik dirancang untuk menantang siswa dengan berbagai konsep, teori, dan juga masalah kompleks yang membutuhkan pemikiran kritis dan juga analitis. Melalui proses ini, siswa belajar bagaimana menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan juga memecahkan masalah dengan pendekatan yang jauh lebih sistematis. Aktivitas seperti membaca literatur yang mendalam, menyelesaikan masalah matematika yang rumit, dan juga memahami konsep-konsep ilmiah dapat membantu kita dalam mengasah kemampuan berpikir secara berkesinambungan. Dan kemampuan ini tidak hanya bermanfaat dalam konteks akademik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari ketika dihadapkan dengan situasi yang memerlukan pemikiran logis dan juga keputusan yang jauh lebih tepat. Dan hal ini pun menjadi berlanjut ketika kita menjejaki dunia pendidikan tingkat lanjut ataupun di dunia profesional. Dan kita membutuhkan pendidikan kognitif untuk menjadi seorang ahli. Ahli akan terbentuk dengan dasar fondasi yang kuat dan efektif dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Sehingga bahwa pemerintah memberikan dana terhadap pendidikan kognitif itu adalah hal sia-sia, saya sangat menentang pendapatan tersebut. Dan tidak hanya itu saja, namun ketika kita mengkaitkan dengan kasus yang terjadi di zaman modernisasi dan globalisasi saat ini, penting untuk kita ketahui bahwa teknologi menjadi salah satu pembelajaran dan aspek terpenting dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di sekitar kita. Manusia tidak akan lepas dengan kemajuan zaman, dan oleh sebab itu kita juga tidak akan jauh dengan yang namanya pemrograman atau coding. Pemrograman berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rancangan mengenai asas serta usaha atau dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan juga sebagainya yang akan dijalankan. Dan hal ini juga memberikan kita bayangan bahwa kita memerlukan kemampuan berpikir logika dan matematika yang lebih abstrak yang perlu kita kuasai sejak dasar. Dan banyak aspek pemrograman seperti analisis algoritma dan juga struktur data yang melibatkan konsep matematika dan kemampuan untuk berpikir secara abstrak. Dan pemrograman itu harus mampu dipahami dan dimanipulasi konsep-konsepnya untuk menciptakan program yang lebih efektif dan juga efisien. Tidak hanya serta-merta bahwa praktik sosial perlu kita pelajari jauh lebih prioritas dibandingkan ilmu pengetahuan yang kognitif. Karena sebagai contoh, ketika kita berkomunikasi di depan publik pun orang juga membutuhkan kemampuan logika penalaran dan struktur kebahasaan yang lebih teratur yang bisa kita dapatkan dari materi pembelajaran dasar dari kemampuan kognitif tersebut seperti matematika dasar. Dan menyeimbangkan proporsi antara kemampuan kognitif dan keterampilan praktik sosial dalam hal pendidikan sangatlah penting untuk membentuk individu yang lebih holistik dan siap menghadapi tantangan dunia nyata.
Pendidikan yang seimbang memastikan siswa tidak hanya mampu berpikir secara kritis dan analitis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis dan sosial yang esensial. Kemampuan kognitif yang kuat memungkinkan siswa untuk menganalisis masalah, memahami konsep yang kompleks, dan juga mengembangkan solusi yang inovatif. Di dunia kerja, kombinasi ini sangatlah diperlukan. Misalnya, seorang insinyur yang sangat terampil secara teknis, dia juga perlu mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja dalam tim, dan juga kemampuan-kemampuan yang lainnya. Keterampilan sosial membantu meningkatkan efektivitas kerja dan kolaborasi. Namun memang tidak boleh kita hilangkan bahwa kemampuan kognitif ini juga penting dalam membangun dan juga manajemen konflik dalam kita pengembangan kepemimpinan. Pemimpin yang baik tidak hanya memahami aspek teknis dari pekerjaan, namun juga mampu memotivasi dan menginspirasi tim mereka, mendengarkan masalah, dan juga memberikan solusi yang jauh lebih efektif. Sehingga keseimbangan antara kemampuan kognitif dan keterampilan sosial juga perlu berkontribusi secara seimbang pada kesehatan mental dan juga kesejahteraan individu. Karena interaksi sosial yang sehat dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kepuasan hidup secara otomatis. Dengan demikian, proporsi yang seimbang antara kedua aspek ini dalam pendidikan sangat penting untuk menghasilkan individu yang kompeten, adaptif, dan juga sejahtera. Selanjutnya adalah mengenai standar evaluasi akademik. Standar evaluasi akademik memberikan cara yang objektif untuk mengukur kemampuan kognitif siswa. Tes dan ujian yang dirancang dengan baik dapat menilai pemahaman konsep, keterampilan analitis, dan juga kemampuan berpikir kritis siswa itu sendiri. Dan hal ini penting untuk memastikan bahwa siswa memang menguasai materi yang diajarkan dan siap untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya atau memasuki dunia kerja. Sehingga perlu untuk disamaratakan tiap daerah, terutama di negara kita yang merupakan negara kepulauan. Melalui pendidikan kognitif ini, hal ini akan membantu dalam memastikan kesetaraan dalam pendidikan dengan memberikan ukuran yang konsisten dan objektif bagi semua siswa. Dan hal ini penting untuk mengidentifikasikan kesenjangan dalam pencapaian akademik di berbagai sekolah dan kelompok demografis, serta pengambilan langkah-langkah untuk mengatasi ketidaksetaraan tersebut yang tentunya akan terus berguna dalam mengukur dan mengetahui apa yang perlu pemerintah lakukan berikutnya. Sehingga saya tegaskan kembali bahwasannya saya sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini, yaitu bahwa Dewan ini percaya bahwa pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial jauh lebih penting dibandingkan hanya berfokus pada kemampuan kognitif akademik, karena keduanya perlu diselaraskan secara seimbang. Dan dasar teori akan menjadi pondasi dalam menuju kesuksesan, meningkatkan kemampuan kapasitas berpikir secara teratur, serta keunggulannya sebagai standar evaluasi akademik. Oleh karena itu, saya bangga sebagai tim oposisi. Terima kasih.